Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin sekali secara khusus merenungkan apa yang menggerakkan hidup Yesus. Apa yang membuat hidup Yesus itu berarti. Memang Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan, itu yang menggerakkannya. Itu motivasi utama hidupnya. Namun yang membuat Yesus terus bisa maju dan mempunyai makna dalam hidupnya adalah bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Yaitu bahwa dia hidup untuk Bapanya. Aku hidup dan makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa. Nah, itu yang menggerakkan Yesus, itu yang memotivasi Yesus selalu, dan itu juga yang membuat hidup Yesus berarti, sekaligus membuat hidup Tuhan Yesus itu mempunyai pegangan dan pedoman. Pokoknya, yang paling utama bagi Tuhan Yesus adalah hidup bagi Bapanya. Itu yang utama. Nanti ketika dalam situasi sulit sekali, dia harus memilih. Karena harus memilih antara mati atau hidup, memilih salib atau kemudian memilih jalan lain, kehendak Bapanya yang dia pegang. Sempat tawar-menawar, tetapi kemudian dia tetap berpegang pada kehendak Bapanya. Ya Bapa, kalau bisa, cawan ini berlalu daripadaku. Namun, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Tuhan Yesus hidup untuk Bapanya. Itu. Nah, satu hal ini yang perlu kita ikuti. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita semua. Mari, ikutilah aku. Dan itu sebuah perintah. Ajakan tetapi sekaligus perintah. Untuk mengikuti Yesus. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa kita bisa seperti Tuhan Yesus dalam segala hal. Mengikuti Tuhan Yesus. Terutama satu hal prinsip ini. Yaitu hidup bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi hidup untuk Bapa. Kalau kita hidup untuk Tuhan Yesus. Mengapa? Pertama, Tuhan Yesus meminta kita mengikuti Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebetulnya sudah tidak punya hak atas hidup kita. Kenapa? Karena kita itu sudah terbelenggu oleh dosa, dikuasai oleh dosa karena melakukan kedosaan dan menjadi milik dosa. Dan Tuhan Yesus sudah menebusnya, membayar lunas. Bukan kita menjadi lebih baik lalu tidak berdosa, bukan. Kita berdosa tetapi ditebus, dibayar. Nah, sesuatu yang sudah dibayar, kita menjadi milik orang yang menebus kita, orang yang membayar kita secara lunas. Karena itu sebetulnya hidup kita bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku yang kujalani ini bukan hidupku lagi, melainkan hidup Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah, kita bisa menemukan motivasi, kita bisa menemukan pedoman kalau kita hidup untuk Tuhan Yesus, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau hidup untuk diri kita sendiri, pasti kita akan mengalami frustrasi pertama. Yang kedua, mengalami kesulitan untuk menemukan pilihan yang tepat ketika harus menjatuhkan pilihan yang sangat penting. Dan kemungkinan besar kita akan kehilangan motivasi ketika kita menghadapi kesulitan yang sangat besar dan tidak melihat untuk apa, untuk siapa hidup kita ini. Maka kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita hidup untuk Tuhan Yesus. Kita tidak lagi memiliki hidup kita sepenuhnya. Memang benar, tidak berarti bahwa kita harus jadi biarawan-biarawati, harus jadi misionaris. Bukan itu maksudnya. Kita tetap hidup dalam panggilan kita masing-masing, tetapi kita menyadari bahwa hidup kita itu kita jalani untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dalam pengambilan keputusan, dalam pertimbangan-pertimbangan, juga dalam pengorbanan yang kita kerjakan.
Justru ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, hidup kita menjadi masuk akal. Karena kita melakukannya demi Tuhan Yesus sendiri, demi menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita mengalami derita, kita merasa bahwa kita tidak sia-sia menderita. Kenapa? Karena kita melakukannya demi Tuhan Yesus, kita melakukannya karena kita mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga berkorban, kita juga melakukan pengorbanan itu dengan keikhlasan. Bahkan tidak menghindari korban. Seorang ibu yang selalu menyiapkan masakan untuk suami dan anak-anaknya, merawat mereka meskipun kadang-kadang tidak dihargai karena dianggap sudah menjadi tugasnya. Tidak apa-apa kalau bisa menyatukan pengorbanannya itu sebagai pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Sama juga seorang bapak yang bekerja keras di luar, mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, dan kemudian sampai rumah lelah, kadang-kadang masih harus dilawan, harus menghadapi bahwa istrinya kurang menyambutnya, atau anak-anaknya kadang-kadang melawan, tidak menuruti kehendaknya. Bisa lebih kuat ketika menjalaninya sebagai bentuk ketaatannya mengikuti Tuhan Yesus yang sudah memilih dia. Kita semua adalah orang-orang pilihan, karena sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Maka satu prinsip yang sangat penting, mari kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan Yesus. Nah, itu yang bisa menjadi penggerak, motivasi, sekaligus pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Karena kalau tidak, kita itu bakal mengalami kesulitan besar. Pilihan setiap hari untuk menjatuhkan pilihan itu banyak sekali. Dan kadang-kadang tidak tepat. Maka kita perlu. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Supaya dia bisa selalu hidup untuk Bapaknya, tidak menyimpang, melenceng untuk kehidupannya sendiri. Tuhan Yesus selalu menjaga saat-saat privat, saat-saat pribadi dengan Bapaknya. Dia mempunyai kegiatan rutin setiap hari, yaitu pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapaknya. Momen itu yang sangat istimewa bagi beliau. Pertanyaannya adalah, apakah kita mempunyai kegiatan rutin seperti itu untuk sendirian bersama dengan Tuhan Yesus, supaya melihat kembali apakah yang saya lakukan ini sudah berkenan kepada Tuhan Yesus. Apakah kita mempunyai momen saat-saat kita hanya berdua dengan Tuhan Yesus dan kemudian mereview, apakah yang saya lakukan ini sungguh-sungguh sudah saya lakukan demi Tuhan Yesus, sungguh-sungguh karena mengikuti Tuhan Yesus, atau sebetulnya kita melakukannya karena alasan-alasan lain. Tuhan Yesus tidak mau mengambil kita dari dunia ini, lalu kemudian mengikuti Dia. Bukan, kita tetap di dunia ini, tetap dengan panggilan kita masing-masing, tetapi menjalankannya dengan mengikuti, mempersembahkan kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan momen sendirian bersama Tuhan Yesus itu sangat penting. Disitulah kita mengolah, melihat kembali, menilai, dan kemudian memotivasi diri. Di situ juga kita bisa mengenali diri kita dan menemukan arti hidup kita. Ketika kita bisa melihatnya dalam hubungannya dengan kehendak Tuhan, dalam hubungannya dengan mengikuti Tuhan Yesus yang meminta kita mengikutinya. Dan memang kita sebetulnya sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Dan itu sebetulnya membahagiakan kita. Karena kemudian hidup kita mempunyai arti. Kita menjalankannya demi Tuhan Yesus, bukan demi kita sendiri. Karena itu ketika kita berdoa juga demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, semuanya demi Tuhan Yesus. Kita mau melakukan sesuatu, membuat tanda salib demi Tuhan Yesus juga. Itu maksudnya. Supaya kita bisa menghadapi apapun dan tidak menjadi kecil hati. Kita bisa berkorban, tetapi berkorban dengan ikhlas hati. Karena kita mengikuti Tuhan Yesus sendiri. Dan itu sebetulnya menyederhanakan pikiran kita. Tidak membuat pikiran kita itu ribet. Saya masih ingat sekali dan tidak akan lupa.
gambar kartun. Satu orang anak muda duduk, di sampingnya seekor anjing juga duduk. Anak muda ini berpikir tentang mobil, tentang pacar, tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang hobi, tentang apa yang membuat dia tertawa, macam-macam yang dia pikirkan. Digambar, lalu kemudian ada banyak hal di dalamnya. Dan kemudian ada tanda panah menunjuk ke kepala anak muda itu, yang menggambarkan bahwa anak muda itu di dalam pikirannya macam-macam sekali. Banyak sekali yang dia pikirkan. Dan di sampingnya ada seekor anjing yang juga duduk di sampingnya, digambar juga, lalu menunjuk ke kepala anjing itu. Tetapi di situ hanya ada satu gambar, tidak banyak gambar, yaitu gambar tuannya, gambar pemuda di sampingnya itu. Maksudnya adalah, di dalam pikiran, di dalam otak, di dalam kepala anjing itu hanya ada satu, yaitu tuannya. Karena itu, seekor anjing sangat setia kepada tuannya. Seandainya kita bisa seperti seekor anjing itu, maaf, saya tidak menyamakan kita seperti seekor anjing. Maksudnya, pikiran kita itu jangan banyak-banyak, satu saja isinya, Tuhan Yesus. Jadi segala-galanya kita lakukan demi Tuhan Yesus. Tentu kita lebih bahagia, lebih rileks, lebih tenang, tidak ribet. Tapi apakah berarti kita tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan relasi, tidak memikirkan tanggung jawab? Memikirkannya. Tetapi semuanya mengarah kepada satu fokus, demi Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan bisa menghadapi hidup ini dengan jelas fokusnya. Prioritasnya jelas. Lebih ringan dan lebih pasti. Karena ada pedomannya. Karena kalau tidak kita bisa bingung sekali. Dalam hidup ini begitu banyak pilihan. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu apa yang kita inginkan. Mana yang benar, mana yang baik. Tetapi kalau kita mempunyai satu fokus, kita hidup demi Tuhan Yesus. Hidup kita lebih tenang, lebih simpel, tidak ribet, dan lebih terfokus, terarah. Karena memang kita sudah dipilih dan sudah ditebus menjadi milik Tuhan. Salah satu syaratnya adalah kita mempunyai waktu khusus, momen istimewa, yaitu momen sendirian hanya bersama dengan Tuhan Yesus, untuk mereview, untuk menilai, untuk juga melihat kembali dan merencanakan hidup kita, sehingga hidup kita mempunyai terang yang jelas, yaitu dilihat dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaannya cuma satu, apakah Tuhan Yesus berkenan dengan keputusan-keputusan yang saya ambil? Dan karena itu, hidup kita menjadi lebih berarti, lebih jelas, dan lebih terang. Juga tidak ribet. Namun, dalam melakukan itu semua, meskipun kita gagal, jangan lupa satu prinsip ini. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.